Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung kami dengan cara like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar hidup kalian makin berbunyi ting-ting-ting. Di suatu dunia yang entah kenapa hobinya aneh, perbudakan terhadap kaum setengah manusia dianggap hal biasa. Mereka dipaksa kerja rodi tanpa gaji, bahkan THR pun nggak ada. Tapi di tengah situasi kejam itu, muncul seorang pedagang bernama Banza. Berbeda dari kebanyakan orang, dia nggak suka rasis-rasisan. Buatnya semua orang sama aja, mau kuping lancip kek, ekor panjang kek, tetap dilayanin setara. Suatu hari, pas lagi ngangkut dagangan, tiba-tiba Banza malah keteleport entah kemana dan tahu-tahu ditunjuk jadi kandidat pahlawan dunia lain. Kerajaan sihir lagi butuh bala bantuan buat perang melawan Raja Iblis. Tapi begitu dites kemampuannya, hasilnya bikin ngakak. Statusnya Zong, nggak ada tanda-tanda kekuatan pahlawan, malah kayak manusia biasa yang levelnya pas-pasan. Sementara kandidat lain statusnya, wah, bikin semua orang silau. Alhasil Banza di-skip, nggak ada yang peduli. Kesel, Banza minta dipulangin ke dunianya. Tapi para penyihir kerajaan bilang, waduh, pintunya udah tutup tuh bro, nggak bisa balik lagi. Supaya nggak bikin malu, Raja ngasih kompensasi izin tinggal. Tapi alih-alih di istana, dia malah dikirim ke hutan De La Feza, tempat nongkrongnya pasukan Raja Iblis. Hadiah macam apa ini? Dalam perjalanan, Banza dikasih tahu kalau di dunia ini, orang dinilai bukan dari rasnya. Lumayanlah nggak seburuk dugaanku, pikir Banza. Sesampainya di hutan, dia buka kantong sihir pemberian raja dan nemu sebuah pedang, terus coba buat lawan slime. Baru sekali tebas, pedangnya langsung rontok, barang obral kali ya. Tapi begitu levelnya naik, status Banza langsung berubah jadi tak terhingga. Semua sihir bisa dipakai, plus dapat bonus asisten suara bawaan. Di hutan yang penuh aura jahat itu, Banza iseng mencoba skill random yang baru dia dapat, dan ternyata dia sukses bersih-bersih sampai iblis satu hutan pun tumbang. Levelnya pun meroket parah. Setelah itu, Banza mau balik ke ibu kota pakai teleportasi. Biar nggak ketahuan identitas asli, dia coba sihir perubahan wujud. Awalnya pilih jadi cewek, tapi hasilnya terlalu bohai. Takut disangka cosplayer alay, akhirnya dia balik lagi ke bentuk cowok dengan wajah baru dan ganti nama jadi Flio. Sampai di ibu kota, Flio langsung daftar kerja di Serikat Petualang. Di sana dia ketemu bocah kecil yang minta diantar ke hutan De La Feza. Karena Flio emang dari sana, dia mau nolongin pakai teleportasi. Masalahnya, sihir teleportasi dianggap mustahil, jadi orang-orang pada curiga. Bahkan para kesatria cantik yang bohainya no debat hampir nangkep Flio karena dikira mau nyulik anak. Daripada ribut, Flio akhirnya nekat nunjukin kemampuan teleportasinya, hingga sekelompok kesatria bohai langsung pindah ke hutan. Mereka kaget bukan main, terus buru-buru minta maaf. Tapi di saat itu juga, si bocah kecil terlihat mencurigakan dan berubah wujud menjadi serigala putih raksasa. Ternyata dia adalah Fenris, salah satu jenderal Raja Iblis. Biar nggak ada korban, Flio langsung teleportasi para kesatria bohai itu ke tempat aman, dan dengan pede menghadapi Fenris seorang diri. Meskipun lawannya seremnya kebangetan, Flio ogah banget nyerah tanpa ngapa-ngapain. Dia pun nekat nyobain mantra sihir yang ada, mulai dari yang biasa sampai mantra pengunci gerakan biar lawannya nggak bisa gerak kayak patung kaku. Setelah itu Flio coba cari-cari lagi mantra lain buat nangkap Fenris. Sayangnya satu-satunya pilihan tinggal sihir penaklukan. Tapi dia mikir, males itu mah sama aja kayak perbudakan, persis kayak dunia asalku dulu. Jadi Flio nggak mau pakai sihirnya. Untungnya Fenris ternyata udah kehabisan bensin alias energi sihir. Dengan lemes tak berdaya, dia akhirnya nyerah. Bahkan Fenris sampai bilang, ya udah bunuh aja gua. Tapi Flio yang dasarnya nggak doyan kekerasan, cuman geleng-geleng kepala. Masa iya hobi bunuh-bunuhan, kan capek juga. Akhirnya Fenris balik ke wujud manusia yang bohai banget, lalu pingsan gara-gara sisa tenaganya habis total. Malamnya Flio iseng ngecek daftar mantra yang dia punya. Meski udah sering dipakai, dia tetap bingung. Lah kok gua bisa punya sihir sehebat ini sih? Jangan-jangan aku keturunan dewa? Sementara itu, Fenris yang udah pulih pelan-pelan bangun dari pingsan. Dia kaget karena sadar tubuhnya udah disembuhin Flio pas dia lagi tidur. Fenris bengong, harusnya aku udah metong, tapi kenapa malah dirawat? Akhirnya, dia janji nggak bakal ganggu manusia lagi dan langsung mengakui Flio sebagai tuannya. Lumayanlah dapat partner bohai gratis.
Sementara itu, di tempat lain, pahlawan asli dan pasukan kerajaan malah kalah telak dalam peperangan. Bukannya tanggung jawab, si pahlawan malah nyalahin pasukannya di hadapan raja. Padahal dia sendiri yang duluan kabur waktu pasukan lagi jungkir balik melawan musuh. Latihan sebulan pun hasilnya nggak ada peningkatan sama sekali. Balik lagi ke Flio, dia ngajak Fenris jalan-jalan keliling kota. Mereka berniat nyari kerja di serikat sekaligus tempat tinggal. Biar nggak ketahuan, Flio bilang, mending pura-pura jadi suami istri aja. Fenris malah langsung setuju, bahkan nyeletuk, daripada pura-pura, mending beneran aja sekalian, kan romantis. Pas daftar ke serikat, mereka malah langsung dikasih misi mendesak, ngadepin monster beruang raksasa di wilayah utara. Semua petualang boleh ikut karena situasinya gawat, tapi pahlawan sama pasukan kerajaan jelas nggak bisa diandelin. Akhirnya cuma Flio dan Fenris yang langsung ambil misi itu. Kebetulan banget di sana udah ada rombongan kesatria cantik Balirosa dan kawan-kawan. Mereka lagi kepepet di lawan beruang, tapi Flio dan Fenris datang kayak duo pahlawan kesiangan. Langsung kasih serangan manja buat ngalahin beruangnya. Itu jadi kali kedua Balirosa dan timnya diselamatkan Flio. Mereka pun terkesima pada kemampuan Flio dan Fenris. Apalagi saat Flio mau ngenalin Fenris, tiba-tiba muncul beruang lain. Fenris cuma lihat santai, tapi begitu ditatap matanya, si beruang langsung gemeteran dan tunduk kayak kucing lihat ikan asin. Melihat kejadian itu, Balirosa makin penasaran. Siapa sih sebenarnya orang ini? Kok bisa segila itu kekuatannya? Akhirnya mereka semua sepakat minta jadi murid Flio biar bisa latihan langsung dengannya. Flio tiba-tiba jadi guru privat. Setelah berhasil beli rumah baru, Flio akhirnya tidur sekamar dengan istrinya, Fenris. Tapi meskipun Fenris sudah ngaku kalau dia suaminya, Flio masih kikuk. Terlihat mereka pun super kaku. Paginya, mereka langsung sibuk ngelatih kelompok kesatria Balirosa. Latihannya disuruh lawan babi gunung raksasa yang sudah disiapkan Flio. Begitu babinya muncul, Balirosa langsung dikejar-kejar kayak tukang kredit ngejar cicilan. Untung ada Blano yang buru-buru merapal mantra pelindung biar babinya berhenti. Setelah babi itu terdiam kayak patung, giliran Barry yang coba nembak pakai busurnya. Tapi sayangnya tembakannya lebih lemah daripada ketapel anak kecil. Alhasil si babi malah ngamuk dan ngejar mereka semua. Dari jauh Flio cuman garuk kepala, waduh kayaknya butuh waktu lama nih kalau ngajarin bocah-bocah ini. Karena latihan butuh proses, Flio akhirnya ngizinin mereka semua buat tinggal di rumah barunya. Sebagai perayaan, Fenris malah nyuguhin daging mentah babi gunung. Flio yang shock langsung bilang, ini kita makan atau ikut tantangan makan ekstrem sih? Akhirnya dia masak ulang bareng Balirosa. Hasilnya, masakan lezat yang bikin semua orang kalap. Sebagian daging sisa dijual ke serikat. Nah, gara-gara itu nama Flio dan Fenris langsung naik daun. Bayangin aja, baru party berdua, kabarnya udah tersebar kayak gosip artis. Bahkan Flio sampai ditawarin jadi kesatria kehormatan di bawah pahlawan. Tawaran paling prestis. Tapi Flio santai aja. Males damai aja enak. Pulang dari serikat, Flio ketemu Fenris yang pakaiannya lusuh dan gosong. Flio panik. Astaga, kamu diserang monster ya? Fenris nyengir malu. Enggak kok, cuma abis kursus masak. Kebakar dikit aja. Ternyata tangannya bukan kalah perang, tapi kalah lawan kompor. Di sisi lain, si pahlawan asli lagi diceritain sama pelayannya soal ada petualang kuat di serikat. Sadar itu Flio, si pahlawan langsung mau rekrut. Tapi meski sudah diundang berkali-kali, Flio tetap nolak. Dia lebih betah hidup santai bareng Fenris Bohai dan sibuk melatih murid-muridnya. Malamnya Fenris akhirnya berhasil masak makanan yang benar-benar layak dimakan. Flio pun senyum bangga, wah ini baru namanya kemajuan. Saat lagi asik makan, tiba-tiba ada tamu tak diundang. Utusan Raja Iblis bernama Uliminas. Dari jendela, dia mantau kayak stalker. Fenris nyadar, langsung nyamperin sambil bilang, masuk aja sekalian, jangan kayak maling. Fenris bahkan nyuguhin teh dengan santai, lalu ngomong bangga, kenalin, ini rumah kami. Aku tinggal di sini bareng suamiku. Iya, kami udah nikah loh. Uliminas yang dengar itu langsung shock setengah mati. Hah? Musuh kami malah nikah sama tuan kami sendiri? Apalagi setelah tahu Flio adalah orang yang merapal sihir pemurnian di hutan De La Veza, Uliminas makin yakin kalau dia ancaman. Jadi dia nantang Flio duel. Tapi apalah daya, semua sihir Uliminas dibatalkan dengan gampang. Dan akhirnya Uliminas kalah total. Tapi bukannya kapok, besoknya dia balik lagi dengan modal pasukan naga. Sayangnya, sebanyak apapun naganya, Flio tetap bisa bantai mereka semua dalam sekejap mata.
Bahkan sambil bantu muridnya ngalahin naga hingga dia dapat gelar keren pembunuh naga. Untuk jaga-jaga kalau ada iblis yang nyasar lagi, Flio masang penghalang di sekeliling rumahnya. Jadi kalau ada tamu tak diundang, bisa langsung ketahuan. Sementara itu, yang lain lagi kumpul bareng sambil kepo ngeliatin status Blossom, yang sekarang sudah punya gelar pembunuh naga. Nah, Balirosa tiba-tiba pamit mau berburu monster sendirian. Alasan resminya sih biar bisa latihan mandiri, tapi aslinya dia lagi baper gara-gara iri sama gelarnya Blossom. Soalnya gelar pembunuh naga itu bukan kaleng-kaleng, karena orang biasa aja bisa langsung naik kasta jadi bangsawan karena gelar itu. Pantes aja hatinya Balirosa panas. Pas lagi sendirian, tiba-tiba muncul iblis nyamperin Balirosa. Gayanya so akrab, bilang kalau dia temennya Fenris. Tapi Balirosa yang waspada langsung pasang muka galak, bahkan sampai ngancam segala. Nggak kuat dicecar begitu, iblis itu akhirnya mundur, tapi nitip pesan buat Fenris. Tak lama kemudian, Flio dan Fenris datang. Mereka kaget, apalagi setelah tahu iblis yang tadi itu ternyata Raja Iblis sendiri. Balirosa langsung pucat pasi, kakinya gemeter kayak joget TikTok. Anehnya, sejak saat itu Raja Iblis malah sering mampir ke rumah Flio. Pakai nama samaran Gozal, Flio yang udah tahu dia Raja Iblis pun nggak kaget, malah nyambut ramah kayak nerima tamu kondangan. Sementara Balirosa udah keburu lemas, mana dia harus duduk di samping Raja Iblis. Tanpa basa-basi, Gozal ngomong terus terang. Dia pengen merekrut Flio jadi bagian pasukan kegelapan. Tapi Flio hanya cuek dan jawab kalem, "Maaf, saya dari dunia lain. Perang kalian gak ada hubungannya sama saya." Ditolak begitu, Gozal gak putus asa. Malah dia bilang bakal sering datang lagi, apalagi karena dia tertarik sama Balirosa. Sejak itu Gozal makin rajin mampir. Kadang nyoba bujuk Flio supaya mau gabung, kadang asik godain Balirosa. Ternyata ada pasukan kerajaan yang diam-diam ngawasin rumah Flio. Pas lapor ke raja, kabarnya malah dipelintir. "Yang mulia, Flio sekarang gabung sama pasukan kegelapan." Raja pun naik pitam. Putri kerajaan sempat ngingetin, belum tentu begitu. Tapi raja keras kepala dan langsung kasih perintah, serang rumah Flio. Sementara itu, Flio lagi asik utak-atik perlengkapan dari sisik naga. Dia niat jualan biar ada pemasukan sehari-hari. Fenris sempat nanya, "Kamu yakin sama bisnis ini? Kalau gabung sama pihak pahlawan, hadiahnya jauh lebih besar loh." Flio cuma nyengir, "Rezeki bisa dicari, hobi memancing selalu di hati." Nggak lama pasukan kerajaan dan pahlawan langsung ngepung rumahnya. Mereka kasih pilihan sadis, gabung lawan iblis atau dianggap sekutu kegelapan dan dihajar. Flio dengan santainya jawab, "Duh, maaf ya, saya nggak minat gabung ke salah satu pihak. Dunia kalian ribut terus, saya pusing." Karena pahlawan ngotot banget, Flio akhirnya milih kabur damai. Dengan sihir teleportasi, dia pergi sambil bawa serta rumah plus kebunnya pindah jauh dari kerajaan. Pas Raja Iblis datang lagi mau ketemu Flio, dia malah lihat rumah Flio udah nggak ada di tempat. Seketika dia ngamuk, murkanya nggak main-main, langsung kasih perintah besar seluruh pasukan kegelapan bergerak menyerang kerajaan. Tak butuh waktu lama, pasukan kegelapan itu langsung nyeruduk benteng kerajaan, satu persatu pertahanan kerajaan dibuat berantakan. Sementara para prajurit sibuk jungkir balik bertahan hidup. Pahlawan yang katanya hebat malah ngumpet entah di mana, mungkin lagi sibuk ngopi atau main petak umpet. Karena itu, kerajaan pun terpaksa mengerahkan semua penyihir buat nyiapin sihir pemurnian buat nyelamatin negeri. Sementara itu, di tempat lain, Flio dan Fenris hidup damai, kayak pasangan di masa pensiun adem ayem tanpa drama. Tapi karena baru pindah, Flio masih belum nemu rekan bisnis. Untung aja Blossom dan Billeri, si duo penggagas usaha, rela bantu jualan sayur dan ternak kuda. Usaha kecil-kecilan, tapi lumayan buat dapur ngebul. Nah, di sisi lain, Balirosa dan Bleno malah jadi tim rebahan beban keluarga. Mereka minder karena satu-satunya skill mereka cuma bertarung, bukan dagang. Tapi Flio mah santai, bukannya marah malah bilang, "Udah, santai aja." Sementara di kerajaan, berkat sihir pemurnian, serangan musuh akhirnya berhenti juga. Tapi bayarnya mahal, bukan pakai uang tapi tenaga sihir. Banyak penyihir yang tumbang kelelahan, bahkan sang raja pun ikutan tumbang. Alhasil, sang putri harus ambil alih semua tugas kerajaan. Beda banget sama ayahnya, si putri malah nggak suka sama pahlawan yang kerjanya cuma makan gaji buta. Dengan lantang, dia mencabut jabatan sang pahlawan karena waktu negeri butuh, dia malah hilang kayak ditelan bumi. Si pahlawan nggak terima, jelas aja. Dia ngambek terus mikir, mending aku jadi pemberontak aja sekalian.
Maka dia menyusup ke ruang harta karun kerajaan, berharap nemu harta legendaris. Bukannya nemu emas, dia malah dengar bisikan dari Majin ngeselin yang tersegel di sana. Karena tergiur janji akan diberi 3 permintaan gratis, si pahlawan dengan polosnya langsung nyabut pedang segel. Dan Majin itu keluar siap bikin onar. Balik lagi ke kerajaan, tiba-tiba sang putri dan pengikutnya dipakaikan kalung pengorbanan mematikan. Putri langsung sadar, waduh ada maling harta nih. Ia pun memerintahkan pasukan buat nyari penyusup. Lalu peramal istana nyeletuk, itu gara-gara Majin putri. Kalau 3 permintaannya udah dikabulkan, kalungnya bakal meledak sendiri. Putri yang tegar nggak panik, langsung minta diramal cara nyelamatin diri. Hasilnya, sang pahlawan sejati yang bisa bantu ternyata adalah Flio. Di waktu yang sama, Flio lagi sibuk jadi salesman dadakan, nawarin produk buatannya ke pedagang. Dengan gaya negosiasi tingkat dewa, dia berhasil dapat kerja sama dan jualan lebih banyak dari dugaan. Lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba nongol Majin. Kali ini yang ngaku penguasa cahaya dan kegelapan purba, namanya Hia. Tanpa basa-basi, Hia langsung nyerang Flio atas perintah sang pahlawan pengkhianat. Tapi sebelum serangan kena, Fenris yang refleks maju dan serangan malah nyasar ke dia. Flio yang melihatnya kaget setengah mati. Luka Fenris terlalu dalam. Bahkan semua sihir penyembuh miliknya nggak ada yang mempan. Sementara itu, Hia belum kapok malah balik nyerang lagi. Karena serangan sebelumnya meleset, dia nyoba mantra baru. Campuran cahaya dan kegelapan purba. Pokoknya kayak versi combo maut dari dunia Majin. Tapi Flio bukan orang biasa. Flio langsung menyerap sihir itu. Ia balik menggunakan kekuatan Hia sendiri buat muter waktu di sekitar Fenris, dan luka Fenris pun sembuh total. Begitu lihat Fenris baik-baik aja, Flio langsung berubah mode. Dari pahlawan damai jadi petarung ngamuk, Flio menghajar Hia sampai Majin itu nyesel lahir ke dunia. Berani-beraninya nyakitin orang paling berharga bagiku, katanya sambil baku hantam. Untungnya Fenris cepat bangkit. Begitu lihat Flio yang biasanya kalem berubah jadi Flio si penampar iblis, dia malah senyum haru. Wah, dia marah demi aku. Tapi karena tahu Flio bukan tipe yang suka berantem, Fenris buru-buru nahan tangannya. Aku udah sembuh kok. Akhirnya Flio sadar dan bisa ngendaliin emosinya lagi. Sementara itu, di tempat lain, sang putri dan pengikutnya masih dalam perjalanan menuju ruang harta kerajaan. Karena Hia gagal memenuhi permintaan si pahlawan, kalung pengorbanan mereka mendadak retak lalu hancur sendiri. Tapi rupanya bukan cuma Majin yang tersegel di ruang harta, ada juga roh penyihir yang ikutan numpang. Begitu sadar kalau Hia udah gagal, roh penyihir itu langsung keluar ngerasuki pelayan pahlawan dan bikin pahlawan berubah jadi monster galak level boss dungeon. Di sisi lain, Flio yang hatinya lembut kayak roti kukus malah menyembuhkan Hia. Walau sempat nyerang, Flio nggak tega mendendam. Setelah itu, ia pakai mantra pembaca ingatan dan melihat masa lalu Hia. Rupanya Majin itu juga korban keadaan, disegel, disalahpahami, pokoknya nasibnya mirip karakter tragis di drama isekai. Flio kasihan tapi juga nggak mau dia balik disegel. Fenris yang udah baikan tiba-tiba nyeletuk, daripada disegel lagi, gimana kalau dijadiin pelayan aja? Lumayan kan punya Majin di rumah, bisa bantu-bantu. Flio awalnya nolak. Aku nggak butuh pelayan, apalagi yang bisa meledakkan rumah. Tapi Fenris batu banget, katanya Hia bisa jadi aset berharga. Ya udah, demi Fenris, Flio setuju dengan satu syarat. Hia dilarang menyerang manusia lagi. Hia manggut-manggut, siap tuan, aku janji bakal ngabdikan kekuatan dan badanku buatmu. Pas Flio bawa Hia pulang, seisi rumah langsung heboh. Itu Majin kan? Tenang, ini keluarga baru kita. Malam harinya, Flio merenung sambil ngobrol sama Balirosa. Ia bilang, meski punya kekuatan gede, dia belum tahu cara terbaik menggunakannya. Sementara itu, Fenris tampak murung. Setelah mendapatkan sihir Majin, dia takut Flio bakal pakai itu buat balik ke dunia asalnya. Melihat Fenris yang lesu, Flio langsung memeluknya erat. Aku nggak akan pergi, Fenris. Dunia asalku mungkin tempatku lahir, tapi kamu tempatku hidup. Fenris tertegun, lalu tersenyum penuh kasih. Sejak hari itu, hampir semua pekerjaan rumah dikerjain Hia. Hal itu membuat semua anggota rumah lain jadi kelihatan kayak beban keluarga. Malu dong, masa kalah rajin sama Majin. Akhirnya mereka bertekad nggak mau dibilang benalu, mulai hari ini kita harus rajin gitu. Blano agak beda kasus. Sebagai penyihir, dia nggak punya kerjaan selain latihan sihir. Dia takut latihan yang dia dapat dari Flio terbuang percuma.
Beberapa saat kemudian ada monster kuda sihir yang mendadak ngamuk di halaman rumah. Dia lari-lari nggak jelas kayak ayam lepas kandang sampai ngerusak kebun yang susah payah dibikin blossom. Balirosa menjadi marah. Untungnya sebelum Balirosa bener-bener ngebasmi, Barry nyadar penyebab monster itu ngamuk. Jadi mereka buru-buru nangkep biar jinak. Di hari yang sama, Flio dan Fenris lagi jalan-jalan ke kota. Fenris sumringah karena biasanya di rumah selalu digangguin teman-teman mereka, jadi nggak bisa mesra sama Flio. Tapi sayang, tujuan mereka ke kota cuman buat jual alat perang. Jadi kalau disebut kencan, rasanya kayak kencan di bengkel besi. Saat Fenris lagi nunggu di depan toko, tiba-tiba sesuatu jatuh dari langit. Ternyata itu penyihir super masa lalu bernama Damalinas, ditemani mantan pahlawan yang udah diubah jadi monster. Hia yang ikut nimbrung bilang, "Oh, aku kenal dia. Dulu sempat jadi penyihir terkuat kerajaan, terus main-main sama sihir hitam, akhirnya dikurung sama pahlawan kerajaan zaman dulu." Karena Hia merasa bersalah atas kebangkitannya Damalinas, dia langsung minta izin ke Flio buat ngadepin sendiri. Target Damalinas kali ini putri kerajaan. Meski Tuan Putri lemah, Damalinas masih dendam sama keluarga kerajaan, makanya dia terus nyerang. Tapi begitu mantranya mau dilepas, Hia langsung nyamber menahan serangan. Jangan macam-macam sama Tuan Putri. Damalinas melotot, heran kenapa ada majin yang tiba-tiba jadi satpam manusia. Tapi Damalinas nggak kehabisan akal. Dia keluarin lagi sihir-sihirnya, sayangnya satu pun nggak ada yang kena Hia. Kesel, dia mutusin kasih sihir penguatan monster temennya biar tambah galak. Sebelum bikin repot rakyat kota, Flio langsung turun tangan. Dengan sekali gerakan, dia batalkan mantra, serap semua kutukan monsternya, dan bikin keadaan kembali tenang. Putri langsung nyamperin Flio dengan wajah lega. "Terima kasih sudah menyelamatkan kerajaan. Dan maaf banget soal mantan pahlawan itu, semua ini salah kerajaan juga." Karena rakyat udah kehilangan harapan, Putri bahkan minta Flio jadi pahlawan baru. Tapi Flio santai aja sambil bilang, "Maaf, aku lebih milih hidup damai sama istriku. Jadi pahlawan itu kerjaan ribet, nggak cocok buatku." Sepulang dari kota, teman-temannya langsung semangat curhat rencana. Barry bilang pengen memperluas tanah biar bisa beternak kuda monster. Blossom juga nggak mau kalah, dia pengen buka ladang lebih luas supaya panen sayurnya makin melimpah. Sementara itu, Hia dan Belano udah kegirangan duluan. Soalnya mereka bisa pakai sihir buat bikin tanaman tumbuh super cepat di kebun. Di suatu pagi, Balirosa tiba-tiba ngagetin diri sendiri. Ia baru saja bangun dari mimpi paling aneh seumur hidupnya. Dalam mimpinya, entah gimana caranya, dia udah pakai baju pengantin super mewah, terus dia malah nikah sama Raja Iblis. Yang bikin dia makin merinding, Raja Iblis di mimpi itu ngasih mahar bukan emas, bukan berlian, tapi seluruh dunia. Sebagai mas kawin kupersembahkan planet ini. Ya ampun. Begitu terbangun, Balirosa langsung keringetan dingin. Tapi rasa penasaran bikin dia cerita ke Fenris. Fenris malah nyeletuk santai, "Wah, itu tandanya kamu lagi jatuh cinta. Kalau suka sama orang, biasanya dia muncul di mimpi. Dan kalau cintanya kuat, jadi mimpi buruk." Tapi sayangnya teman-teman lain malah nimbrung kepo, "Wah, siapa-siapa nih yang bikin Balirosa salah tingkah?" Karena dulu Raja Iblis sering nongol di depan Balirosa, semua pada nyimpulin sendiri, "Wah, jangan-jangan kamu bisa jadi jodohnya Raja Iblis, cinta lintas ras kayak Flio dan Fenris." Balirosa cuma bisa bengong sambil teriak dalam hati, "Tolong jangan jodohin aku sama Iblis dong." Sementara mereka ribut, Flio tiba-tiba dapat notifikasi dari penghalang rumahnya. Ada iblis mendekat. Tapi sebelum si iblis itu bisa nembus, Flio langsung mode siaga. "Kayaknya aku harus pantau kota dulu deh, siapa tahu ada yang nyelonong." Di sisi lain, suasana di istana lagi rame kayak pasar. Para pejabat baru aja nemuin bukti bahwa Flio dan Banaza itu orang yang sama. Flio adalah si kandidat pahlawan yang dulu dipanggil pakai sihir dan malah dibuang ke hutan De La Veza. Putri kerajaan langsung panik. "Waduh, kita salah orang. Cepat minta maaf dan minta ampun sebelum telat." Tapi belum sempat mereka berangkat, kabar buruk datang. Mantan pahlawan dan pelayannya kabur dari penjara, plus mencuri kantong tak terbatas berisi pusaka kerajaan. Waduh, makin runyam aja urusannya. Sementara itu di markas iblis, Raja Iblis lagi rapat darurat bareng pasukannya. "Cari Flio dimanapun dia berada," katanya. Tapi karena masih ngarep bisa rekrut Flio ke pihaknya, dia malah nunda invasi ke kerajaan. Sayangnya keputusan itu bikin adik Raja Iblis naik pitam. "Kakakku ini lembek, harusnya kita serang kerajaan aja." Akhirnya di dalam ras iblis sendiri mulai muncul drama rebutan tahta.
Balik ke dunia damai, Flio dan Fenris lagi asyik belanja di kota. Flio masih kepikiran soal penghalang tadi, tapi karena belum ada yang aneh, dia mutusin ajak Fenris makan siang. Fenris langsung semangat, "Iya, aku tahu tempat baru di pojokan jalan, katanya makanannya enak banget." Tapi Flio ngelihat kenalannya lagi nutup toko. Ternyata penjaga toko itu mau pensiun, soalnya udah susah cari pelanggan sejak perang. Flio langsung mikir, ternyata dampak perang nggak cuma di medan tempur, ekonomi juga kena imbas. Belum sempat galau, Balirosa datang dengan senyum lebar. "Ayo makan bareng, aku traktir, ini perayaan karena aku naik peringkat." Fenris langsung senang, gratisan? Gas. Tapi belum sempat pesen, Hia datang ngasih laporan, "Tuan, ada iblis kuat mendekat." Mereka semua langsung siaga. Setelah ditelusuri, ternyata yang datang adalah Gozal alias Raja Iblis sendiri. Dia datang bukan buat berantem, tapi buat ngobrol. "Tenang, aku cuma mau diskusi. Aku tahu manusia dan iblis sulit hidup berdampingan, soalnya aura iblis bisa bikin manusia pingsan." Keesokan harinya, suasana dapur rumah Flio ramai kayak lomba masak antar dimensi. Fenris, yang dulu cuma bisa masak telur gosong dan sup rasa sabun, kini berubah jadi chef profesional. Pas semua lagi siap mau makan siang, tiba-tiba pintu depan diketok pasukan istana. Ternyata Tuan Putri sendiri datang bareng pengawal-pengawalnya. Putri dengan nada lembut bilang, "Aku datang hari ini untuk meminta maaf pada Flio, kandidat pahlawan yang dulu dibuang oleh kerajaan." Yang lain langsung pasang muka penasaran. Tapi Putri bilang, "Aku ingin bicara berdua saja." Fenris langsung nyeletuk, "Berdua? Maksudnya aku disuruh keluar?" "Tidak bisa. Aku istri sahnya dan aku juga ingin tahu gimana kerajaan memperlakukan suamiku dulu." Akhirnya Putri nggak punya pilihan selain bicara di depan mereka berdua. Setelah semua keluar, Putri menundukkan kepala dalam-dalam. "Ampunilah kesalahan kami dulu karena kerajaan telah membuangmu." Flio tersenyum santai. "Sekarang aku cuma pedagang biasa, jadi maaf atau tidak, hidupku nggak berubah." Jadi langsung saja ke intinya, Putri mengangguk dan membuka peta, menunjuk titik-titik di berbagai kota. "Aku ingin memintamu membantu melindungi kota-kota ini dari invasi pasukan kegelapan." Sementara itu di tempat lain, mantan pahlawan dan pelayannya lagi main petak umpet sama penjaga kerajaan. Mereka udah resmi jadi buronan, tapi tetap nempel kayak perangko. Malah hubungan mereka makin dekat, bisa dibilang buron romantis. Sayangnya belum sempat kabur ke tempat berikutnya, mereka malah tertangkap pasukan kegelapan berbentuk kodok gosong. Balik ke Flio, sebenarnya dia paling males ikut campur urusan politik atau perang. Tapi begitu tahu warga kota bisa terancam, hatinya langsung luluh. Fenris menatapnya lembut. "Apapun yang kamu pilih, aku dukung." Keesokan harinya, pasukan kegelapan mulai bergerak. Sebelum mereka berhasil menembus kota, Flio dan Fenris sudah siaga. Dengan cepat mereka memasang penghalang super tebal sampai iblis pun bengong. Ini dinding apa permen karet raksasa sih? Terlihat Flio menyamar dengan topeng serigala dan Fenris menjadi wujud aslinya. Flio berkata dengan suara berat, "Aku pelindung kota ini. Jika kalian mundur, aku takkan melukai siapapun." Para iblis sempat mikir, tapi pasukan terkuat mereka akhirnya maju. Fenris maju ke depan sambil bilang, "Yang satu ini biar aku yang urus." Flio berkata, "Silakan, asal jangan berlebihan." Fenris langsung menyerang dengan kecepatan kilat. Gigitannya berhasil, tapi lawannya ternyata berotot tebal kayak batu bata hidup. Dengan sihir pengendalian objek, dia menggerakkan bebatuan pohon untuk menyerang. Hingga lawannya pun tumbang, kalah telak. Flio sebenarnya bisa saja teleportasi para iblis itu jauh-jauh ke pegunungan tandus, tapi dia punya cara yang lebih mendidik. Dengan wajah dingin dan suara menyeramkan, dia bilang, "Kalau kalian masih mau hidup, jalan kaki keluar kota. Sekalian olahraga." Para iblis pun kaget sambil nangis dalam hati. Beberapa hari kemudian, kabar mulai menyebar di seluruh kerajaan. Ada petualang misterius bertopeng serigala yang mengusir pasukan kegelapan, katanya. Lebih hebohnya lagi, para warga kerajaan bilang petualang itu mengaku diutus langsung oleh Tuan Putri. Di sisi lain, suasana di dunia iblis sedang panas. Raja Iblis Gozal ngelihatin laporan dari anak buahnya dengan muka datar tapi hati panas. Kabarnya, adiknya sendiri, Yuigardo, lagi ngelakuin kudeta. Dan parahnya lagi, buat memperkuat kekuatannya, Yuigardo dengan sombongnya bilang dia mau menantang kakaknya duel demi tahta. Para jenderal iblis yang dengar berita itu cuman bisa saling pandang. Tapi karena mereka harus adil, akhirnya mereka sepakat jadi saksi duel. Uliminas, iblis cewek yang paling setia sama Gozal, langsung ngelawan perintah.
Kalau mereka mau berkhianat, biar aku tangkap sendiri. Beberapa saat kemudian, Gozal datang ke istana besar tempat Yuigardo udah nunggu. Yuigardo langsung berkata, "Waktunya kakakku turun tahta. Dunia butuh pemimpin yang lebih pintar, bukan yang cuma bisa ngerokok petir tiap marah." Gozal cuman garuk kepala. "Aku salah apa sih?" Nggak ada yang jawab. Semua diam. Akhirnya, Gozal melepas gelang kerajaannya yang merupakan simbol tahta Raja Iblis. "Aku nggak akan melawan. Kalau kalian pikir aku nggak layak, aku mundur." Tapi begitu Yuigardo melukai bawahannya, Gozal langsung berubah wajah. Satu tendangan maut melayang, bikin Yuigardo meluncur 3 meter kayak bola voli. Setelah itu Gozal dan Uliminas kabur dari istana. Masalahnya, mereka udah nggak punya uang, rumah, atau martabat. Jadi, mereka pergi ke rumah Flio, tempat paling aman dan penuh makanan gratis. Saat mereka datang, Flio cuma bisa terdiam mendengar cerita Gozal. Tapi karena Flio orangnya baik, dia bilang, "Aku harus tanya yang lain dulu." Kebetulan Balirosa baru pulang berburu. Begitu dengar Gozal mau nginep, dia langsung nyengir kaku, "Nginep di sini mantan Raja Iblis? Beneran nih?" Flio menjelaskan kalau Gozal udah tobat dan cuma mau numpang sebentar. Karena semua sudah setuju, jadi mau nggak mau Balirosa akhirnya ikut setuju. Tapi sebelum itu dia memperingatkan, "Aku terima kalian tinggal di sini, tapi kalau kalian berani nyakitin manusia, aku pastikan kalian makan nasi tanpa lauk seumur hidup." Keesokan harinya, rumah Flio jadi makin ramai. Karena belum punya kerjaan, Gozal jalan-jalan keliling rumah sambil nanya ke semua orang, "Perlu bantuan nggak?" Uliminas yang ngeliat itu cuman bisa ketawa kecil. Lucu juga ya, dulu waktu jadi Raja Iblis dia pemarah banget, sekarang malah semangat bantu-bantu manusia. Sementara itu Balirosa masih agak canggung. Tapi berkat semangat dan dukungan dari Flio dan Fenris, dia akhirnya luluh juga. Namun sebelum benar-benar tenang, dia menatap Gozal dan berkata, "Baiklah, kau boleh tinggal, tapi ingat kalau macam-macam, aku yang bakal nendang pantatmu keluar rumah." Sejak Yuigardo naik tahta jadi Raja Iblis baru, kehidupan di dunia kegelapan makin hancur karena sering mengalami kekalahan perang. Kekalahan demi kekalahan bikin para pengikutnya mulai merindukan kepemimpinan Gozal. Sementara itu, Fenris loncat kegirangan karena menang undian liburan ke pemandian air panas. Dia udah kebayang bakal berduaan romantis sama Flio di kolam hangat. Tapi ternyata tiket berlaku untuk satu keluarga minimal 3 orang. Fenris langsung kecewa. Flio yang kalem cuma nyengir, "Ya sudahlah Fenris, anggap aja ini kesempatan buat rekreasi keluarga besar kita." Fenris cuma bisa manyun tapi setuju. Perjalanan pun dimulai. Beleri berkata, di pemandian itu ada kolam buat pemulih sihir, kolam bikin kulit halus, bahkan ada kolam khusus untuk meningkatkan kesuburan wanita. Fenris langsung tertarik mendengar cerita itu. Sesampainya di tempat, diam-diam Fenris langsung nanya ke resepsionis dengan antusias, "Permisi, kolam kesuburan ada di mana ya?" Petugas yang kaget cuma bisa memberikan brosur, tapi ternyata kolam itu khusus wanita loh. Sementara itu, di sisi lain, rombongan iblis juga kebetulan liburan di tempat yang sama dengan penyamaran menjadi manusia. Mereka bilang ini pelatihan spiritual biar pasukan makin solid, tapi sebenarnya cuma alasan biar bisa rebahan bareng. Di luar, Balirosa lagi jalan bareng Gozal sambil pura-pura santai tapi menatap terus ke arah Gizal. Teman-temannya yang lihat malah godain, "Wah, kelihatannya Balirosa mulai tertarik sama iblis." Balirosa langsung panik. Gozal di sebelahnya malah senyum malu. Sementara itu, di penginapan para iblis lagi bikin acara seru sampai akhirnya ada yang kelepasan saat bercanda hingga keributan pun pecah. Penginapan langsung heboh kayak pasar malam. Di tengah kekacauan itu muncul 2 sosok baru, mantan pahlawan dan pelayannya yang baru kabur dari penjara iblis. Mereka mau makan-makan pakai permata hasil curian, tapi begitu permatanya dikeluarkan ya, benda itu bergetar dan bersinar. Si mantan pahlawan langsung berubah jadi monster raksasa. Semua panik. Flio buru-buru membuat perisai sihir untuk melindungi para tamu. Dan di momen itu, 2 kelompok yang harusnya musuhan, manusia dan iblis, akhirnya berhadapan langsung di tempat yang paling tidak terduga. Begitu Yuigardo dan Gozal saling bertemu mata, tanpa banyak basa-basi, mereka langsung adu jurus. Sementara itu, Balirosa dan yang lain buru-buru mengevakuasi orang-orang yang panik di sana. Pertarungan 2 iblis kakak adik itu bikin semua bergetar. Yuigardo benar-benar merepotkan, selain bisa ngendaliin energi monster pahlawan, dia juga dengan isengnya mencoba mengendalikan energi Gozal. Di sisi lain, Fenris nggak mau tinggal diam.
Begitu lihat energi kegelapan dari permata mulai menggila, dia langsung teleport lalu menyerang si pahlawan yang terjebak di dalam energi itu. Satu serangan telak hingga si pahlawan terlempar jatuh. Tapi sebelum tubuh pahlawan itu menyentuh tanah, Gozal beraksi cepat, ia tangkap pakai sihir dan menaruhnya dengan lembut. Karena teringat janji sama Balirosa, yaitu tidak boleh menyakiti manusia. Tapi masalahnya belum selesai. Yuigardo yang ngamuk menyerang membabi buta. Akhirnya Gozal menggunakan jurus rahasia pamungkas. Dia aktifkan teknik legendaris yang dulu dipakai buat ngalahin Raja Iblis sebelumnya. Energi iblis Yuigardo lenyap seketika. Kini dia lemah dan kehilangan semua kekuatannya. Beberapa menit kemudian pemilik penginapan dan para pegawainya datang. Melihat semua iblis berkeliaran, mereka pasang mantra pengikat hingga para iblis yang tersisa susah bisa gerak kayak kepiting kepanasan. Begitu keadaan aman, Flio langsung memperbaiki bangunan itu pakai sihir. Dalam waktu singkat, bangunan yang rusak langsung kinclong lagi seperti baru direnovasi. Pemilik penginapan sampai melongo. Sebagai tanda terima kasih, seluruh pegawai janji akan melayani mereka dengan sepenuh hati. Malam itu, mereka semua berendam di pemandian air panas. Mereka disuguhi makan malam mewah yang bikin perut bahagia. Di sela-sela itu, Balirosa mendatangi Gozal dan berkata, "Gozal, aku dengar kamu nyelamatin manusia ya?" Gozal hanya menggaruk kepala. Balirosa berterima kasih karena Gozal menepati janjinya. Malam pun makin larut, semua sudah tertidur, kecuali Fenris dan Flio. Akhirnya mereka bisa berduaan tanpa gangguan. Flio berkata pelan, "Fenris, setelah semua yang terjadi, apa kamu masih membenci manusia?" Fenris lalu menjawab, "Kalau dulu iya, tapi sekarang aku nggak bisa bilang mereka musuh. Mereka juga berjuang sama seperti kita." Flio tersenyum lega. "Kalau begitu, ayo kita lindungi kota ini bersama." Fenris menatapnya lembut. "Tentu saja, aku ingin dunia ini aman buat anak-anak kita nanti." Sejak hari itu, dukungan terhadap sang putri semakin besar hingga akhirnya dia diangkat menjadi ratu tertinggi. Sementara Flio dan teman-temannya kembali ke rutinitas menjalani hari-hari damai dengan tawa dan kerja keras. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.